Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman 5C hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat. Hari ini untuk pelajaran terakhir kita belajar BTQ, masih materi bab 1 kol-kolah ya. Kita ulang kembali materi ini mengenai kol-kolah ya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya. Kol-kolah, Miss ingatkan lagi, kol-kolah itu pengertiannya menurut bahasa artinya memantul. Sedangkan menurut istilah, kol-kolah adalah bunyi huruf hijaiyah yang memantul bila ia mati atau dimatikan atau diwakafkan. Nah, huruf qalqalah itu terdiri dari 5 huruf, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal. Atau kita bisa sebut atau singkat baju di toko ya, biar lebih gampang. Nah, pembagian qalqalah. Jadi qalqalah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah qalqalah sugro, yang kedua adalah qalqalah kubro. Kita akan bahas masing-masing jenis qalqalah ini. Yang pertama qalqalah sugro. Sugro itu artinya kecil. Nah, secara singkat qalqalah sugro terjadi apabila, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan dan ingat ya. Qalqalah sugro atau qalqalah kecil bisa terjadi jika huruf qalqalah yang 5 ini itu bertanda sukun. Teman-teman tahu kan tanda sukun? Tanda sukun seperti ini ya. Tanda sukun terus berada di tengah kalimat atau kata. Jadi kalau teman-teman ketemu huruf qalqalah terus tandanya sukun, terus dia ada di tengah-tengah kalimat atau kata, berarti itu adalah qalqalah sugro ya. Contohnya, nah Miss punya beberapa contoh. Nih contohnya yang pertama ya. Nah, dari sini teman-teman tahu tidak yang mana sih yang qalqalah sugro? Kita cari huruf qalqalah itu kan tadi baju di toko. Ada nggak di sini huruf yang diantara 5 tersebut? Ada. Ini dia. Ya, tandanya apa? Tandanya sukun. Posisinya juga ada di tengah kata. Berarti inilah yang merupakan qalqalah sugro. Contoh kedua. Di sini juga kita langsung cari huruf qalqalah. Mana huruf qalqalah? Di sini ada nih huruf qalqalah satu-satunya. Tandanya juga sukun, dia juga ada di tengah kalimat. Nah, ini yang merupakan qalqalah sugro. Lagi kita cari lagi huruf qalqalahnya. Ini sudah langsung ketemu to ya. To tandanya sukun ada di tengah kata. Lagi, nah kita ketemu nih jim. Di sini ada jim tanda sukun. Yaj'alu ya. Berarti ini termasuk qalqalah. Terakhir, di sini ada huruf ba dengan tanda sukun juga berada di tengah kata. Berarti ini termasuk qalqalah sugro ya. Sampai sini teman-teman paham? Ya, pokoknya yang harus teman-teman ingat adalah huruf qalqalah 5 itu kalau tandanya sukun terus berada di tengah kata atau tengah kalimat itu berarti sugro, qalqalah sugro ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, qalqalah kubro sekarang. Kubro artinya besar ya, kebalikan dari sugro. Qalqalah kubro artinya bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwakafkan. Itu. Jadi matinya hurufnya ini matinya bukan karena dia bertanda sukun, tapi karena dia dibaca wakaf atau dimatikan gitu ya. Qalqalah kubro terjadi apabila huruf qalqalah yang 5 ini ya, baju di toko ini bertanda sukun tidak asli. Artinya dia tandanya bukan sukun, tandanya bisa jadi fathah, bisa jadi doma, bisa jadi kasroh, tapi mati karena diwakafkan atau mati karena dimatikan cara membacanya dan berada di akhir kalimat atau kata. Langsung ke contohnya ya. Contohnya, nah kalau misalkan mau ngelihat qalqalah kubro, kita langsung lihat di akhir
kata atau akhir kalimat. Di sini huruf terakhirnya ba, ya. Ba, tandanya fathah. Tapi kenapa dia bisa qalqalah kubro? Karena dia berada di akhir kata, akhir kalimat, dan dibaca diwakofkan atau dibaca mati. Kita bacanya bukan iza waqoba, ya kan? Tapi kita baca iza waqob, ya kan? Karena ini qalqalah kubro. Ini diwakofkan, mbaknya diwakofkan, ya. Nah, ini yang termasuk qalqalah kubro, ada di akhir kalimat atau kata, ya. Bacanya dimatikan meskipun tandanya bukan tanda sukun. Lagi, mana? Qalqalah kubro sudah pasti ada di akhir kata atau akhir kalimat, ya. Nih, huruf dal ini merupakan qalqalah kubro, ya. Dia tandanya bukan sukun, tandanya tidak mati, tapi dibaca mati, ya. Ashabul uhdud, ya kan? Dibacanya bukan ashabul uhdudi, bukan seperti itu, ya. Melainkan kita baca wakof, kita wakofkan. Nah, dal inilah yang termasuk qalqalah kubro. Yang terakhir, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, nih qaf yang di akhir ini, yang tandanya kasroh inilah yang merupakan qalqalah kubro. Tandanya kasroh, tapi kita bacanya mati, ya. Kita baca, kita matikan bacanya, ya. Nah, ini contoh qalqalah kubro. Sampai sini teman-teman sudah paham? Kalau masih bingung, silahkan langsung chat Miss Putri. Nanti akan Miss Putri jelaskan kembali, ya, nanti. Nah, untuk tugas hari ini untuk BTQ, kerjakan uji kompetensi halaman 14 sampai 15 bagian A saja, yang pilihan ganda saja 10 nomor. Kerjakan langsung di buku paket seperti biasa. Kalau sudah, difotokan ke Miss Putri, ya. Oke? Sekian materi mengenai qalqalah. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga selalu semangat, ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.